Taman kota di Jakarta sekarang emang tambah keren ya. Lebih rapi, banyak pohon, lebih rindang, banyak tempat duduk buat nyantai-nyantai. Bener juga nih review-review netizen di internet. Nah, hari ini saya mau mengajar pelajaran saya. Pelajaran sejarah di taman kota ini. Sekali-sekali lah kita belajar ya di taman kota. Boleh kan? Bagus. Soalnya biar anak-anak tuh sekali-sekali belajar di ruang terbuka. Nggak di kelas terus, bosen. Iya kan? Tapi saya tuh sebenarnya ya bingung sama anak-anak di sekolah saya. Kalau ngomongin sejarah, ngantuk. Bosen katanya. Tapi kalau yang namanya K-pop, paling hebat satu sekolahan. Yang NCT. Oh ada ya. Yang EXO, BTS lah. Blackpink, Black Pepper, Black Mamba, Black Magic, semuanya lah. Hafal bisa disebutin semuanya gitu. Ya maksud saya sih nggak apa-apa kita belajar tentang negara tetangga. Tapi kita juga tidak boleh kalah semangat untuk belajar tentang sejarah negara kita sendiri, ya kan? Karena kita bisa berdiri bebas merdeka seperti sekarang ini berkat perjuangan para pahlawan kita. Iya enggak? Jadi curhat saya. Ngomong-ngomong nih anak-anak kemana ya? Kemarin kayaknya janjinya jam 8 nih. Pada belum datang. Penonton. Katanya full house nih, mana sih kalian gak kedengeran. Penonton. Udah. Lihat murid-murid saya gak? Nggak lihat? Yakin? Mana ya? Jangan-jangan tersesat lagi nih. Lah. Tadi sebelum pertunjukan kan udah diingetin ya. Supaya bisa mengganti tuh nada handphone. Coba siapa yang belum? Siapa? Saya yang belum. Maaf. Iya. Halo. Iya. Ini apa? Aci. Sampai mana? Oke, terus? Nah, ya patokannya prosotan tuh. Naik prosotan, turun dulu, nyebrang kali. Iya. Itu habis itu di pengkolan tuh kan ya. Belok kanan, hati-hati jalannya kecil, batu-batu sayang ya. Belok kanan terus sampai nanti kamu ketemu penonton. Kita depannya penonton Ci. Ya. Gimana? Berani nggak sendiri? Bisa? Oke, Ibu tunggu ya. Ya. Waalaikumsalam. Udah ada yang nyampe. Coba jangan pagi-pagi tiktokan, udah keringetan tiktokan. Sini. Yuk. Selamat pagi. Udah bisa duduk di taman kota. Udah tahu tempat duduknya ya?
Udah gladi bersih soalnya ya. Jadi udah paham. Ya, ini udah brief dengerin. Tepuk tangan dulu dong buat anak-anaknya. Udah pas tengah belum tuh? Gendis udah pas tengah. Udah. Oh enggak, dia marahin sama Kak Laras. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Kita udah siap ya sekarang. Udah datang semua? Bu, tapi si Ziel belum masuk nih, Bu. Ziel. Wah, iya tuh. Kemana Ziel ya? Macet kali. Tuh Ziel, Bu. Oke. Untungnya datang. Halo Ziel. Kenapa nih? Selamat pagi Ziel, kamu kenapa? Pagi Bu, mohon maaf ya Bu, saya terlambat. Iya nggak apa-apa, tapi kamu kenapa kok sedih gini mukanya? Saya dibentak-bentak sama papa mama saya Bu. Karena kemarin saya pulangnya terlambat. Oke, terus? Saya kan ada les nari Bu. Hmm, Kemarin saya ada les tambahan untuk pertunjukan. Oke. Saya sudah mencoba menjelaskan ke papa mama saya, tapi mereka nggak mau ngerti Bu. Yang ada saya dibentak-bentak sampai piring dibanting Bu. Aduh, ya ampun Ziel. Saya bingung dan takut mau cerita ke siapa Bu. Aduh Ziel, ini pasti nggak gampang ya buat kamu buat cerita sama ibu. Makasih loh kamu udah cerita. Tapi gini deh Ziel, kalau kamu mengalami hal-hal seperti tadi itu ya, kekerasan di rumah atau dimanapun, kamu itu sebenarnya bisa loh nelpon ke Sapa 129. Sapa 129? Iya. Itu apa ya Bu? Itu singkatan dari Sahabat Perempuan dan Anak. Nomornya 129. Itu kayak call center gitu loh Ziel. Itu layanan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi kalau ada yang mengalami hal seperti itu sebenarnya kamu bisa menelpon ke nomor 129 itu dan melaporkan apa yang kamu alami Ziel. Baik Bu, terima kasih. Nanti bantu saya telepon mereka ya Bu. Iya, nanti Ibu bantu melaporkan ya. Tapi kamu udah siap kan belajar hari ini? Siap Bu. Yuk, kita duduk dulu ya. Semangat Ziel. Suaranya kenapa kecil banget sih Ziel? Sudah siap? Sudah. Kita mulai ya pelajarannya. Jadi hari ini kita akan belajar sejarah Indonesia. Tapi sebelum kita mulai pelajarannya, kayaknya Ibu harus tanya dulu deh. Sebenarnya pelajaran sejarah itu perlu atau enggak? Penting atau enggak? Penting. Penting. Gak penting. Oke, coba Ibu mau dengar dulu. Kenapa pelajaran sejarah itu tidak penting? Sejarah itu kan bisa dibaca aja, Bu. Jadi kalau lupa ya tinggal baca lagi. Selesai. Yang lebih penting itu menurut saya berita-berita kekinian, Bu. Oke. Iya Bu, kepoin apa-apa saya Bu. Kalau ketinggalan, bisa FOMO, apalagi Pak Jimin. Kita kok biasanya sama sih Kalista, Sarange. Kalau menurut saya sih penting ya, Bu. Bung Karno pernah bilang, jas merah. Jangan pernah sekali-sekali meninggalkan sejarah. Oke. Yang artinya sebagai bangsa yang besar, kita harus selalu menghargai sejarah perjuangan bangsa kita, Bu. Termasuk kita ada di sini, ya karena sejarah bahwa kita di sini dilahirkan oleh perjuangan ibu kita. Oke. Ah, jas merah, kerenan ungu kali. Oh, oke. Sabar. Ini kayaknya ada dua kubu nih ya. Kubu yang setuju dan kubu yang tidak setuju. Jadi kayaknya kita harus sepakat dulu sebelum kita belajar hari ini ya. Ya, coba deh kalian diskusikan, kalian obrolkan dulu. Sebenarnya pelajaran sejarah itu penting atau enggak ya. Kebetulan soalnya ibu harus ke toilet sebentar ya. Nanti ibu kembali setelah kalian selesai berdiskusi. Oke? Oke. Aku setuju sama Kalin dan Caca, sejarah itu gak penting. Penting. Enggak.
Coba duduk dulu deh. Sebelum kita mulai hari ini, aduh pusing ibu kepalanya langsung nih. Duh, gimana ya? Coba, ada yang bilang penting, ada yang bilang gak penting. Ini nih, perbedaan pendapat begini nih. Itu biasa loh, itu normal. Yang gak biasa itu kalau beda pendapat terus berantem kayak tadi itu. Boleh gak kayak begitu? Kalau beda pendapat itu bisa diobrolin ya. Ngomongnya baik-baik aja. Nggak usah kayak tadi. Bisa? Bisa. Paham nggak sampai sini? Paham. Beneran paham? Paham. Bisa kita mulai pelajarannya? Bisa. Oke. Kita mulai ya pelajaran sejarah hari ini. Jadi, ibu itu sebenarnya setuju dengan pendapat Aci tadi tentang jas merah. Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Hari ini, ibu akan memperkenalkan kalian pada pahlawan perempuan Indonesia. Coba, siapa yang bisa jawab? Siapa aja sih pahlawan perempuan Indonesia? Aku. Kalian, coba kalian. R.A. Kartini. Ya. Cut Nyadin. Oke. Rasuna Said. Nah, benar semua jawabannya. Memang itu adalah nama-nama para pahlawan perempuan Indonesia. Tapi khusus hari ini, ibu akan memperkenalkan kalian pada seorang pahlawan perempuan yang berasal dari Klungkung, Bali. Namanya Dewa Agung Istri Kanya. Siapa bu? Namanya adalah Dewa Agung Istri Kanya. Dewa Agung Istri Kanya. Nama lengkapnya adalah Ida I Dewa Agung Istri Kanya. Beliau tidak hanya seorang perempuan yang cantik dan anggun, tapi juga gagah dan berani. Ia memimpin perang Kusamba di tahun 1849 dan tidak hanya jitu mengatur strategi perang, tapi Dewa Agung juga banyak berkarya di bidang seni dan sastra. Ia memiliki nama pena atau nama samaran Naranata Kanya. Punggawa Pemading Tabeng Wija Puri Klungkung Sigap Tegas Tangkas Tangga menghiasi keelokan rupa para pasukan Dewa Agung Istri Kanya. Senyum mereka yang menawan mampu mengobati luka dalam hati para kawan. Namun, tangan dan kaki yang sigap menyerang akan menggetarkan hati para lawan.
bagaikan Dewi Saji, namun kewibawaannya bagaikan Dewa Indra. Ialah Dewa Agung, istri Kanya. Menyadari pentingnya penyebaran ilmu pengetahuan. Dengan tekun ia menyebarkan ilmu pengetahuan sastra sebagai pemantik tumbuhnya cita rasa dan bangsa. Jasmani yang kokoh adalah modal dedikasi perlindungan bangsa. Dewa Agung istri Kanya tak hentinya menambah penggawanya dalam jiwa maupun raga. Yang mulia menyiagakan medan laga.
Tentara bersenjata tak luput dari pandang. Mereka yang dikenal handal dalam sejarah, sayangnya terbelenggu akal untuk menjajah. Bonjol, Tapus, Singgil, Hunta, dan berbagai daerah di Nusantara telah berhasil mereka taklukkan. Tanpa ampun, mereka jajah, mereka ambil segala haknya sebagai pemilik negara tersebut. Mayor Jenderal Andreas Victor Michel. Ia sebagai pemimpin mempersiapkan pasukannya dengan cekatan, mempersiapkan perang menuju Pantai Kusambo. Laut, ombak, badai, semua yang menggetarkan hati menghadang pasukan ini tanpa ampun. Namun kehausan akan kuasa telah membakar habis rasa ragu di dalam hati mereka. hatinya bertemu di medan laga. Laskar pemating, tentara penyerbu, tanpa ampun seluruh raga mereka benturkan dalam medan laga.
siapa nih yang menang, Bu? Iya, kita sebentar satu dong, ini. sabar. Penasaran ya sama ceritanya. Iya, Bu. Sebentar lagi kita akan tahu siapa yang akan memenangkan perang ini. Nah, ini dia ceritanya. Pemenang telah terukir dalam sejarah. Ia tiada lain dan tiada bukan. Ia yang melindungi negaranya. Ialah Dewa Agung Istrikanya. Jadi, demikianlah sejarah kita hari ini anak-anak. Tentang Dewa Agung Istrikanya yang berhasil melumpuhkan pasukan Belanda, pimpinan Mayor Jenderal Michels. Kalian tahu nggak strategi jitu Dewa Agung? Enggak. Pasukan Dewa Agung itu, nah ini yang membuat pasukan Belanda kelabakan. Mayor Jenderal sendiri terkenal dengan sebutan Panglima Perang yang sangat kuat dan jarang sekali kalah. Beliau menang beberapa pertempuran di Pulau Jawa. Tahu nggak? Dia menang loh di perang Imam Bonjol, perang Diponegoro. Tapi di perang Samba kali ini dia harus bertekuk lutut di bawah pasukan Dewa Agung. Keren kan? Keren. Siapa dulu dong? Nah, itu sebabnya Dewa Agung juga disebut sebagai Sang Ratu Kusamba. Jadi, coba deh, sebenarnya apa sih makna dari perjuangan Dewa Agung? Kalau menurut saya sih, Bu, Dewa Agung Istrikanya ngebuktiin kalau perempuan juga bisa jadi ratu dan memimpin peperangan melawan penjajah. Bahkan mengalahkan salah satu jenderal Belanda. Nah, benar Aci. Jadi kalau zaman dulu perang-perang itu kan dipimpin oleh laki-laki. Nah, di perang Kusamba kali ini dipimpin oleh seorang perempuan, yaitu Dewa Agung ini. Ini kalau kita tarik di kehidupan kita yang sekarang, bisa diartikan sebagai sebenarnya kita ini para perempuan itu bisa menjadi apa aja loh. Boleh bercita-cita jadi apa aja. Termasuk kalau kalian ingin melakukan pekerjaan atau menekuni bidang yang biasanya ditekuni oleh kaum laki-laki. Nah itu kayak saya dong Bu. Saya aja udah jadi army. Kalista itu maksudnya army tentara. Beneran ya, kamu kan army BTS Kalista. Cocok Bu, saya mau jadi tentara Bu. Meskipun zamannya udah gak zaman perang ya kan, tapi saya mau ngejaga Indonesia biar damai Bu. Jadi kalau ada kapal asing tanpa izin masuk laut Indonesia, akan saya tenggelamkan Bu. Caca, kamu tuh udah berani loh seperti Dewa Agung Istrikanya. Kalau saya Bu, mau jadi menteri yang ngebelain perempuan dan anak-anak. Nah, Gung Ayu ini namanya Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Semoga cita-cita kamu tercapai ya. Iya Bu, biar tidak ada lagi anak-anak dan perempuan yang disakiti. Siapa sih Bu yang mau dibentak-bentak dan bahkan dibully? Saya ingin agar semua anak-anak dan perempuan Indonesia dapat semangat dalam meraih cita-citanya. Oh Ziel, Ibu tuh terharu sekali mendengar kamu nak mencita-citakan hal yang sangat tinggi. Tapi gini deh Kalista, coba kamu selain jadi ARMY BTS ya, sebenarnya kamu ini maunya bercita-cita jadi apa sih? Saya ingin menjadi presiden Bu. Saya ingin keliling dunia termasuk ke Korea untuk menceritakan bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan seni budaya. Kalau K-pop mah sudah nggak tren di mana-mana. Saya ingin membuatnya tren tradisional di Korea bahkan di seluruh dunia. Keren, keren. Saya pengen jadi pengusaha Bu, yang bisa membawa produk Indonesia terkenal sampai sedunia. Gendis, pengusaha ya. Biasanya ini disebut dengan UMKM. Nah, Ibu tuh seneng banget loh dengar kalian bisa menceritakan apa sih cita-cita kalian. Ibu doakan semoga tercapai ya semuanya.
Yang penting itu kalau ada kesulitan, ada hambatan, jangan putus asa ya. Harus tetap berjuang. Karena ibu yakin apapun yang kalian perjuangkan itu untuk kebaikan negara kita. Negara Indonesia. Karena negara ini juga milik perempuan. Perempuan Indonesia. Perempuan berkarya, perempuan berdaya.